akan Yesus dalammu. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Bardosi. Puji Tuhan. Ya, salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus, salam sehat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Sekarang kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembali datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena besar kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu bagi kami semuanya, sehingga kami kembali lagi di hari yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami menyambut segala kebaikan-Mu. Kami menyatakan kesungguhan iman kami kepadamu Yesus Kristus yang telah membangkitkan kami dan hidup bersama di dalam anugerah-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu yang terus memimpin, menuntun hidup kami kepada seluruh kehendak-Mu, kepada terang-Mu, supaya hidup kami difungsikan terus di dalam pelayanan tubuh Kristus ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, menuntun hari demi hari, hati dan pikiran kita terus diposisikan kepada seluruh kehendak Allah di dalam kebenaran firman-Nya. Hati kita diterangi dan pikiran kita terus dituntun untuk melihat segala janji kebaikan Tuhan yang terus memperlengkapi hidup kita untuk melayani Tuhan dengan potensi yang besar untuk dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus diberikan informasi yang sangat padat ya oleh Rasul Paulus tentang keberadaan kita di dalam tubuh Kristus ini, supaya kita menyadari bahwa sebagai posisi hamba kebenaran, kita ini bisa menikmati kebebasan kita di dalam Kristus Yesus, kemerdekaan kita di dalam Tuhan ya. Tetapi seorang hamba dosa, hamba kegelapan ya tidak bisa mempunyai atau menikmati kebebasan tertentu, karena dia adalah seorang hamba ya, yang akan dikendalikan oleh kepada siapa dia mengabdikan dirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sekarang kita mencermati lagi keberadaan kita, mencermati lagi akan posisi kita di dalam iman kepada Yesus Kristus ini. Saudara-saudara dan saya mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan bagaimana hidup kita yang berkenan kepada Tuhan tanpa hambatan di dalam kesetiaan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus memberdayakan hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Ya, bukan hanya orang percaya, banyak orang percaya tapi belum tentu banyak yang bisa dipercaya. Dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang percaya, yang dapat dipercaya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, berlangsung dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku di Galatia pasal 4 ya. Galatia pasal 4. Nah, sekarang kita akan membaca dulu. Kita maju dulu. Sekarang ini
di ayatnya, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-6, ke-7, dan juga ayat 8 dan 9. 4 ayat kita akan baca dulu pagi hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, kita terus bergerak maju untuk mendapatkan informasi yang akurat dari kebenaran firman Tuhan tentang program dan rancangan Tuhan bagi masa depan kita. Ya, di ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, amin, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita, puji Tuhan, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah mencermati ayat ini, adalah merupakan bagian yang mencerahkan pikiran kita bahwa bagaimana Tuhan yang mengangkat kita sebagai anak-anaknya, anak-anak adopsi yang telah dewasa, didewasakan ya oleh Kristus, maka kita tidak dibiarkan tanpa suluh, tanpa tuntunan, ya, tanpa bimbingan. Maka dikatakan Allah memberikan rohnya yang kudus, memeteraikan rohnya yang kudus di dalam setiap hati kita. Untuk apa? Untuk menerangi jalan kita selanjutnya, supaya kita tahu bagaimana kita mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka Tuhan memberikan penolong, amin, memberikan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing, yang akan memandu seperti apa jalannya kehidupan kita yang benar mengikut Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan karena itulah maka dikatakan ya, Roh Kudus memberdayakan, amin, ya, memberdayakan roh kita yang lemah, yang tadinya roh kita adalah roh yang dikatakan di ayatnya, coba kita lihat di ayat yang ke-8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orientasi daripada roh kita yang dulu, yang adalah hamba dosa, yang tidak berdaya, ya Bapak Ibu Saudaraku, itu hanya mampu mengikuti apa? Mengikuti Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ya, ini berarti berhala, ya, di luar daripada Allah yang benar. Jadi Paulus itu Bapak Ibu Saudaraku menjelaskan kepada jemaat Galatia ini, sebelum mereka bertemu dengan Rasul Paulus, mereka itu hidup dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Kenapa menyedihkan dan sangat memprihatinkan? Karena mereka ini orang-orang orang-orang Galatia ini adalah orang-orang yang dari bangsa lain yang hidup di dalam penyembahan berhala. Jadi hidup dalam kegelapan, dalam kebodohan. Ya, mereka berpikir bahwa sesembahan mereka itu adalah Allah yang benar, Tuhan yang memelihara hidup mereka. Ya, tetapi Paulus mengatakan di ayatnya yang ke-9, ya, dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ya, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Roh-roh dunia yang miskin, ya Bapak Ibu Saudara, miskin, lemah, tidak mempunyai kekuatan, dan
orientasi kehidupannya hanya kepada hal-hal yang menginginkan keinginan daging, ya, dan yang membuat manusia bukan bertambah dekat mengenal Tuhan, tapi makin terperosok kepada dikatakan keinginan roh-roh dunia yang miskin, ya, di hadapan Allah. Itu adalah merupakan sesuatu yang tidak punya arti apa-apa, tapi manusia bangga. Ya, banyak orang bangga dengan sesembahannya, padahal itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka bangga di dalam keinginan daging yang digerakkan oleh pikiran yang sesat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus mereview kembali, ya, bagaimana keadaan mereka dulu, jemaat Galatia ini di dalam kemiskinan, ya, mereka di dalam kemiskinan roh, dan tidak ada sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan yang mereka alami, dan semuanya adalah hal-hal yang tidak berharga sama sekali, dan yang justru membawa mereka, ya, jauh dari Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesudah mereka bertemu dengan Rasul Paulus, sesudah Paulus datang ke jemaat Galatia, ke Galatia ini, ke wilayah provinsi Galatia yang merupakan provinsi wilayah dari kerajaan Romawi pada saat itu, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya mereka bertemu dengan terang Kristus, ya, dengan Injil Kristus, di mana Paulus mengajar mereka tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah bagi mereka dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bahwa semua dosa mereka, ya, segala kesalahan mereka telah diampuni, mereka telah dibenarkan, disucikan oleh darah Kristus. Dan supaya mereka tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama, ya, tidak kembali lagi ke masa lalu yang kelam, yang dipenuhi dengan dikuasai oleh kegelapan, maka Paulus katakan Allah menyuruh rohnya, memeteraikan rohnya di dalam hati setiap orang yang percaya, supaya sadar, ya, supaya menyadari bahwa Allah tidak membiarkan setiap orang yang percaya dalam Kristus itu akan berjalan menurut keinginannya sendiri, menurut kemauannya sendiri. Allah tidak membiarkan setiap orang yang percaya, ya, hidup tanpa terang, tanpa penerang, tanpa tuntunan pimpinan Allah. Maka Allah memeteraikan Roh Kudus di dalam setiap hati orang yang percaya. Itu yang harus mereka sadari, dan juga yang kita sadari, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa tetap berjalan tegak lurus mengikuti apa yang berkenan kepada Tuhan, tetapi bukan bersandar kembali kepada pikiran kita, ya, yang tak berdaya, dan keadaan diri kita di masa yang lalu. Ya, kita tidak boleh menoleh ke belakang untuk menginginkan lagi, ya, apa-apa yang sudah berlalu. Tapi sekarang kita maju bergerak ke arah tujuan di dalam pimpinan Tuhan. Kita akan selalu beruntung, ya, di dalam Tuhan kita mempunyai keberanian, dikatakan untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keberanian, ya, keberanian ini diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang telah didewasakan, karena anak-anak kecil itu dikuasai oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Dan ini digambarkan pada kehidupan daripada bangsa Israel, yang mana mereka hidup di bawah hukum Taurat, dan mereka selalu digoda oleh rasa khawatir yang berlebihan, ketakutan yang sangat menguasai hidup mereka, dibanding daripada
keberanian untuk menyatakan iman yang benar, mereka tidak bisa memberikan contoh atau keteladanan yang baik bagi sekitarnya. Ya, bagi lingkungan sekitarnya, orang-orang Israel ini ya cenderung menjadi batu sandungan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak bisa memancarkan akan kemuliaan Tuhan yang sudah mereka terima, tetapi mereka cenderung menjadi orang-orang yang menjadi batu sandungan, ya, orang yang selalu memberikan gambaran kehidupan yang sama seperti dunia, ya, kehidupan yang gelap, ya, sehingga orang tidak bisa mengenal Allah yang benar melalui kehidupan mereka, karena mereka tidak ada pembeda, mereka tidak bisa menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Tetapi orang-orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara, menjadi sangat sombong. Mereka orang-orang Israel itu, Bapak Ibu Saudara, tidak menghargai apa yang baik yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Ya, mereka sudah disertai oleh Tuhan melalui banyak tantangan, melalui banyak penderitaan dan kesulitan hidup. Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka, memerdekakan mereka dari perbudakan bangsa Mesir, tapi mereka tidak pernah mengucap syukur akan hal itu. Mereka selalu ingin mengandalkan pikiran mereka sendiri, sampai tiba pada waktunya mereka sangat menyesal bahwa Tuhan tidak lagi berpihak kepada mereka dan mereka ditinggalkan oleh Tuhan untuk sementara waktu, dan mereka sangat rugi besar. Bapak Ibu Saudaraku, itulah keadaan kanak-kanak, kekanak-kanakan, sifat yang digambarkan dari kehidupan daripada orang-orang Israel. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, dengan kita, apa yang terjadi, Saudaraku? Paulus mengatakan kita mempunyai saat ini, Tuhan menuntun kita dengan roh keberanian. Ya, karena dunia ini selalu menakut-nakuti kita karena daging, urusan daging, ya, urusan makanan dan minuman dan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, iblis tahu persis bahwa manusia itu paling mudah, paling gampang dijatuhkan karena urusan-urusan kebutuhan jasmani, kebutuhan kehidupan yang sementara di dunia ini. Ya, iblis tahu, Bapak Ibu Saudaraku, manusia sangat rentan, ya, sangat gampang dijatuhkan kalau manusia itu ya mengalami kekurangan, ya, di dalam hal kebutuhan jasmani, kebutuhan duniawi. Iblis sudah tahu itu, Bapak Ibu Saudaraku, sejak dari Taman Eden, dan iblis itu tidak akan mengubah strateginya karena dia sudah berhasil menjatuhkan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, di Taman Eden hanya karena urusan makanan, ya, hanya urusan makanan dan minuman, kebutuhan jasmani, kebutuhan duniawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat manusia di dunia ini, kita kalau kita tonton berita, di mana-mana Bapak Ibu Saudaraku terjadi kejahatan, di mana-mana ya ada pembunuhan, ada korupsi, ada penipuan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang merugikan orang banyak, ya, semuanya itu adalah karena mereka khawatir dengan hidup mereka, soal-soal kebutuhan jasmani, kebutuhan duniawi. Dan iblis sudah tahu dia pasti akan berhasil menguasai hidup orang-orang yang tidak mempunyai ya keberanian iman untuk mengikuti kehendak Roh Kudus. Saudara-saudara dan saya di posisi di mana dikatakan ya Allah menyuruh rohnya ke dalam hati kita supaya kita, roh kita itu mempunyai suatu inisiatif, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bergaul ya dengan Allah, bergaul dengan Bapa di surga, bahwa kita mempunyai kepekaan, ya, mempunyai suatu rasa yang tanggap gitu ya kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jadi
tidak seperti bangsa Israel. Yesus katakan mereka mempunyai telinga tapi tidak bisa berfungsi mendengar. Ya, mereka mempunyai mata tapi mereka tidak berfungsi mata mereka untuk melihat akan kebaikan Tuhan, selalu digelapi oleh keadaan dunia, dan mereka lebih senang berada di dalam kegelapan, kehidupan yang jauh dari kehendak Allah. Mereka bangga ya bahwa mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan sendiri. Mereka merasa merdeka di dalam kehidupan bergelimang dengan dosa. Ketimbang mereka sebagai umat Tuhan, mereka tidak bersyukur untuk hidup di dalam terang kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada kita lah sekarang ini firman kebenaran mengajar, ya, mengarahkan kita kepada suatu fakta, ya, fakta yaitu kenyataannya bahwa saudara-saudara dan saya saat ini tidak hidup di bawah tuntunan daripada hukum Taurat, ya, karena itu adalah masa lalu, tetapi kita sekarang hidup di bawah tuntunan kasih karunia terang Kristus, ya, di mana Roh Kudus yang mengerjakan itu bagi kita semuanya, bukan kekuatan kita, ya, bukan kepintaran kita, ya, bukan kebolehan kita. Tidak ada yang perlu disombongkan, tidak karena kita merasa memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Semuanya itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang bisa membuat kita mempunyai keberanian menghadapi kenyataan hidup di dunia ini, karena kita tahu bahwa kita sudah hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya, dan kita sudah dibangkitkan. Yang dulu kita adalah mati secara rohani, tapi sekarang kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus Yesus oleh karena Roh Kudus yang melakukannya bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita mempunyai keberanian untuk menyatakan kebenaran. Semakin kita dipengaruhi atau semakin kita lemah di dalam menyatakan kebenaran kasih karunia Allah ini kepada dunia, maka kita pun akan menjadi korban-korban juga, korban-korban dari penyesatan dunia. Dan itu yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini. Dan di pasal 3, beberapa waktu yang lalu, kitab Galatia pasal 3, ya, sudah jelas kita dengar Paulus mengatakan, "Hai kamu jemaat Galatia yang bodoh, orang-orang Galatia yang bodoh, ya, kenapa kamu, ya, kembali lagi kepada masa lalu yang telah kamu tinggalkan, yaitu masa lalu yang dimana kamu hidup di dalam kegelapan. Sekarang kamu sudah ada di dalam terang, di dalam pimpinan Roh Kudus. Kamu sudah percaya kasih karunia Allah, tetapi kamu ingin menjalankan kehidupanmu dengan cara hidup yang lama." Ya, Paulus katakan itu adalah suatu kebodohan yang harus dibuang jauh-jauh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya dengan mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam kehidupan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mudah mengikuti, ya, perasaan kita, baper kalau di istilah dikatakan zaman sekarang ini. Jangan baper, ya. Jangan terlalu mudah mengikuti perasaan kita, karena kita harus hidup karena iman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengandalkan keyakinan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan kita terlalu mudah mengikuti perasaan-perasaan kita oleh karena situasi-situasi, oleh karena perkataan-perkataan manusia, ya, oleh karena kondisi-kondisi, oleh karena berita-berita hoax, ya, yang masuk ke telinga kita, ya, melalui informasi-informasi yang sangat luar biasa membombardir, ya, menyerbu pikiran manusia sekarang ini yang tidak mempunyai dasar yang kokoh di dalam iman. Maka mereka akan menjadi korban-korban yang akan tergeletak, yang akan mengalami kehancuran hidup dan terbawa oleh arus dunia ini.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Karena itulah maka di ayat 7 dikatakan tadi, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Amin. Jadi kamu, kita, ya anak-anak Tuhan, kita bukan lagi hamba, ya orang-orang yang hanya nurut saja, ya kepada sesuatu yang belum teruji, ya yang nurut saja, yang hanya mau terbawa arus saja tanpa mempunyai suatu analisa, ya terhadap suatu informasi, atau hanya terombang-ambing saja, ya angin barat, angin timur, ya kemana apa kata orang kita ikut, ya apa kata dunia kita ikut. Ya sekarang kita bukan di posisi yang seperti itu. Kita mempunyai suatu, ya perangkat atau instrumen yang bisa menganalisa, yang bisa menguji, yang tentunya kita bersikap sebagai orang yang dewasa. Tidak mudah begitu saja seperti anak kecil yang hanya bisa mengikuti hanya perasaan yang belum mempunyai pengetahuan yang baik, ya. Tapi kita sekarang adalah, ya anak-anak Tuhan yang mempunyai kesempatan untuk mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita seperti yang Allah kehendaki. Itu sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menikmati perjalanan, ya perjalanan wisata kehidupan rohani kita di dalam damai sejahtera Kristus, di dalam kasih karunia-Nya, oleh karena karya penyelamatan yang sudah Yesus lakukan bagi kehidupan kita dan menempatkan kita di dalam posisi yang mulia, posisi yang tertinggi bersama dengan Kristus. Ya kita diberikan suplai kehidupan yang kekal, yang sanggup bertahan menghadapi berbagai cobaan-cobaan dalam kehidupan. Maka sekarang kita adalah anak, dan dikatakan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini bukanlah pengharapan yang kosong. Ya, perjalanan hidup kita mengikuti kehendak Allah ini di dalam kasih karunia Tuhan ini bukanlah, ya PHP, bukanlah kehidupan dengan PHP, ya pemberi harapan palsu. Tapi ini adalah merupakan suatu penyataan Allah tentang pengharapan yang nyata dan penuh dengan damai sejahtera. Ya penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kita dapat mengalami semuanya pengalaman itu. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku, ya kemerdekaan kita untuk menyatakan sebagai ahli waris oleh Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita ini mempunyai warisan surgawi yang tidak bisa dirampas oleh kuasa apapun. Ya tidak bisa dihilangkan. Ya pengharapan yang nyata di dalam Kristus itu, ya tidak bisa ditiadakan, tidak bisa digelapkan, dan tidak bisa dikelirukan, tidak bisa dicuri oleh siapapun dari kehidupan kita. Di dalam Kristus Yesus kita akan selalu memilikinya dan selalu akan menikmatinya. Yang penting adalah mari kita berikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya mata hati kita diterangi oleh setiap firman Allah untuk melihat kenyataan-kenyataan itu. Melalui iman kita kepada firman Allah, kita semakin diyakinkan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ini adalah sungguh-sungguh sempurna. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita membiarkan diri kita hanya dikuasai oleh perasaan-perasaan, karena perasaan kita itu sangat mudah dikondisikan oleh karena alam, oleh karena berita-berita, perkataan orang lain, ya bisik-bisik tetangga, dan segala macam Bapak Ibu Saudaraku. Ya banyak hal yang bisa menggoda-goda kita, menggoda
orang percaya, pengikut Tuhan Yesus, untuk mempercayai ya berita-berita yang bisa membuat kita menjadi mundur semangat kita di dalam memperjuangkan segala yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap ya mempercayakan diri kita kepada kasih karunia Allah, supaya dengan demikian Roh Kudus yang selalu memberikan kita hikmat surgawi, di mana dikatakan di situ kita adalah ahli-ahli waris yang akan merasakan dan menikmati seluruh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Amin. Oleh sebab kita, Bapak Ibu Saudara, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu meraih, kita tidak bisa mengambil, dan kita tidak bisa mempergunakan ya warisan surgawi kita tanpa kita membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Tidak bisa, tidak ada yang bisa mengambil itu dan mempergunakan, menerapkan seluruh berkat-berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus, berkat rohani, penebusan oleh darahnya yang kudus. Tidak ada manusia yang bisa memaksa Tuhan harus Tuhan melakukan itu di dalam kehidupan manusia. Maka dengan rendah hati kita, Bapak Ibu Saudara, mengaminkan dan mempersilakan kepada Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan seperti orang berdoa. Ya, orang-orang banyak yang berdoa. Kita klaim berkat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, memangnya kamu siapa bisa mengklaim? Ya, jangan sombong. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada manusia yang bisa berbuat seperti orang yang ya dia bisa mengatur-ngatur Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan kita harus menjauhkan dari pengaruh-pengaruh dunia yang ya merasa bahwa mereka itu adalah orang yang sudah sangat dekat dengan Tuhan sehingga dia bisa mengklaim berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini menerima kasih karunia. Amin. Paulus katakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini dikuasai oleh kesombongan. Ya, karena mereka hidup di dalam kuasa daging. Dan mereka merasa bahwa segala sesuatu yang mereka raih, yang mereka dapat, yang mereka punyai, itu adalah hasil dari kerja keras mereka. Dan itu adalah hasil daripada perbuatan dan perjuangan mereka sendiri. Dan mereka bangga dengan apa yang mereka punya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pikiran daging. Pikiran kedagingan yang bertentangan dengan kehendak Allah, yaitu pikiran di mana kita mengatakan bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, seperti Paulus katakan, Bapak Ibu Saudaraku, aku dapat bekerja keras. Ya, aku dapat bekerja keras. Aku menjadi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Tapi bukan karena aku, tetapi kasih karunia Allah yang melakukannya bagiku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini cara hidup. Tidak mungkin orang bisa langsung memahaminya seperti membolak telapak tangan. Hanya sebentar-sebentar bersemangat untuk mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada orang percaya, orang kudusnya Tuhan, orang beriman yang bisa langsung menjadi dewasa di dalam mengikut Kristus ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada, ya, Bapak Ibu Saudara, semangat yang hidup mati, ya, kelap-kelip. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, orang percaya tanpa kesetiaan yang konsisten, ya, yang konsekuen di dalam belajar firman Tuhan. Tidak mungkin mereka bisa melihat seperti apa gambaran kehidupan yang nyata di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab dalam iman ini. Ini adalah sebuah proses di mana setiap orang yang percaya mau merendahkan hatinya, diperbaharui
oleh Roh Kudus, mengikuti pimpinan Roh Kudus dengan penuh kesetiaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena memang ya Tuhan memampukan kita. Karena memang Roh Kudus memampukan kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bukan orang-orang yang selalu mencari dalih, mencari alasan untuk menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Itu perbuatan daging, dan itu adalah hamba dari hamba dosa, atau hamba dari keinginan dirinya sendiri, ya, hamba daripada keinginan untuk membenarkan diri sendiri. Dan itu bukan gambaran kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Amin. Kita mempunyai suatu kepekaan, ya, kita mempunyai suatu kemampuan, capable untuk tanggap, ya, seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini, dan kita terus belajar kepada kebenaran firman-Nya. Amin. Karena tanpa kebenaran firman Tuhan tidak ada Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, ya, secara misterius. Bapak Ibu Saudaraku, ya, Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, berkuasa dalam diri seseorang, tapi dia nggak mengerti apa-apa tentang firman kebenaran. Nggak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Itu hayal daripada manusia lama, ya, hayal daripada manusia duniawi, yang dia berpikir bahwa tanpa dia mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan menuntun hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah suatu kebodohan yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia ini, bahwa mereka harus secara konsisten, ya, secara konsekuen membawa diri mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah diterangi hatinya. Tidak ada alasan untuk tidak mengatakan, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa mereka tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, yang ada adalah justru mereka mempunyai alasan untuk cari-cari alasan untuk tidak mengikuti, ya, pimpinan Tuhan, dan membawa diri mereka kepada keinginan-keinginan mereka sendiri, dan itu adalah hal yang sangat merugikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita, Allah mau supaya kita sepenuh-penuhnya Allah mau kita melihat terang di dalam Kristus. Pengharapan di dalam Kristus yang begitu luar biasa dinyatakan melalui firman-Nya, agar di dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudara dan saya, dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang mendewasakan kita dan mengubah hidup kita seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kita mau. Saudara dan saya tidak mempunyai suatu konsep mengenai gambar kehidupan kita menurut cara dan pikiran kita sendiri. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Percayalah saudaraku, jangan mengikuti dunia yang merasa bahwa mereka mampu, mereka sanggup, bahwa mereka bisa mengerti tujuan hidup. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah suatu tipuan. Ya, tipuan daripada pekerjaan daging di dalam kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam-dalam, ya, karena dosa dan karena kuasa maut. Saudara dan saya harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan seperti Kristus. Amin. Seperti Kristus yang mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dan Dia adalah Allah yang mulia, yang penuh kuasa. Tetapi Dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia datang ke dunia ini. Dan bahkan Dia rela mati, taat sampai mati di kayu salib, supaya kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal, kepastian keselamatan hidup yang kekal, supaya dosa-dosa kita semuanya diampuni. Hidup kita yang dulu sia-sia, sekarang kita ditebus menjadi sangat berharga. Semuanya adalah oleh karena kerendahan hati Kristus. Dia mau mati menggantikan kita di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, benarlah yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 itu, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah, ya, merupakan
peringatan yang membuat kita menjadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita jangan jatuh ke pelukan dunia ini. Karena kalau kita jatuh ke pelukan dunia ini, maka kita sangat rugi besar. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang sangat menyesal dan banyak kekecewaan yang akan kita alami, ya, dari dunia yang sangat mengecewakan, yang tidak taat kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita jatuh ke pelukan Tuhan, yaitu kepada firman-Nya, dan kita mau memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita selalu setia kepada kasih karunia ini, percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus telah membuktikan dan menyatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala hal keinginanmu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu, bagi saya, bagi semua orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kerelaannya menggantikan hidup kita, menerima hukuman di atas kayu salib. Dan Yesus menebus segala dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, dan memberikan kita jaminan meterai Roh Kudus bahwa kita memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Allah mau kita menikmati kebaikannya yang sempurna ini. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak mau kita terombang-ambing kepada godaan-godaan dunia yang manis, tetapi di ujung sana pada akhirnya penyesalanlah yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak setia kepada Kristus. Saudara dan saya, diterangi hati kita oleh setiap kebenaran firman Tuhan, supaya kita tahu pengharapan kita di dalam Kristus itu bukanlah pengharapan isapan jempol, dan itu bukanlah suatu PHP, itu bukanlah suatu pengharapan palsu, tapi janji Tuhan itu adalah nyata sungguh-sungguh. Melalui kebenaran firman-Nya kita diajar, dilatih menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi segala tantangan persoalan dalam kehidupan ini, sehingga saudara-saudara dan saya dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi saksinya, menyatakan terang Kristus, menyatakan kebenaran Injilnya, menyatakan kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan bagi semua orang. Bahwa Allah memanggil semua orang agar mempercayai karya salib Kristus yang menebus hidup manusia, menebus segala dosa manusia. Setiap orang yang percaya diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan hidup berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam terang kebenaran dengan segala kekayaan kemuliaan yang Allah karuniakan. Di dalam Kristus Yesus kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, dan saudara-saudara dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya, karena kita tahu segala yang terbaiklah senantiasa yang Tuhan inginkan dan Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Begitu tajam, begitu dalam ya Tuhan, kebenaran firman-Mu bagaikan pedang bermata dua yang memisahkan antara kebenaran dan ketidakbenaran di dalam hidup kami, supaya hitam dan putih begitu jelas di dalam pandangan kami, sehingga kami bisa mengikuti apa yang Tuhan mau, dan kami tidak diombang-ambingkan oleh pengaruh dunia yang mencoba untuk menggoda kami supaya kami
jauh dari Tuhan, tapi kami sekarang telah mempunyai suatu pandangan yang jelas, mata hati kami telah diterangi, dan kami tidak akan pernah sekali-kali pun untuk menoleh ke belakang. Kami tahu ada Roh Kudus yang menuntun hidup kami kepada masa depan yang cerah, yang Tuhan telah siapkan, Tuhan telah karuniakan bagi kami, dan kami ingin melihat itu dengan perkembangan setiap iman kami ketika kami sama-sama mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati setiap orang yang percaya, yang selalu rindu untuk menjadi orang-orang yang didewasakan di dalam Kristus. Jadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Itulah kerinduan Tuhan bagi kami semuanya, dan kami siap memberikan hidup kami dibentuk oleh Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan, kami akan kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami akan menerima upah yang besar. Kristus adalah Tuhan dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu. Salam sehat buat kita semuanya. Tetap semangat. Selamat beraktivitas. Kita berjumpa besok pagi lagi. Salam. Ya, puji Tuhan. Amin.